Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh, meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada 2030 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, hayu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Lukmanul Hakim, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 5 Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa itu gender. Nah, di sini sangat penting teman-teman, karena seringkali orang-orang salah mengartikan antara jenis kelamin dengan gender. Jenis kelamin dengan gender itu merupakan dua hal yang berbeda. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulik tuntas apa itu jenis kelamin, gender, bias gender yang terjadi di masyarakat. Menurut Anne Oakley, jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan seperti organ reproduksi, kromosom, dan hormon. Yang kedua ada gender, yaitu adalah perbedaan peran, perilaku, identitas yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Nah, jadi kita bisa simpulkan di sini, kita bisa beri contoh, laki-laki itu seperti menghasilkan sperma, lalu perempuan itu bisa hamil. Jadi jenis kelamin itu adalah penanda biologis yang membedakan manusia menjadi laki-laki dan perempuan berdasarkan karakteristik fisik seperti organ reproduksi. Nah, lalu sedangkan gender adalah peran sifat yang dibuat oleh masyarakat. Gender merujuk pada atribut, perilaku, dan peran sosial yang dikaitkan dengan laki-laki dan perempuan. Gender adalah hasil dari proses sosial dan budaya, yang artinya peran dan harapan gender bisa bervariasi antara satu budaya dengan budaya lain dan dapat berubah seiring waktu. Bukan kodrat Tuhan ya teman-teman. Meskipun jenis kelamin adalah kodrat Tuhan, tapi gender ini bukan. Gender ini merupakan bagian dari interpretasi dan praktik manusia dalam suatu kebudayaan yang bisa dipertanyakan dan diubah demi mencapai kesetaraan. Nah, contoh yang bisa aku berikan di sini teman-teman, yaitu seperti perempuan dianggap harus lembut, harus seperti feminim dan juga penurut. Nah, tapi kebalikannya, laki-laki dituntut harus kuat, dituntut harus menjadi pemimpin, dituntut dan menjadi orang yang mempunyai idealis yang tinggi serta mempunyai keputusan yang tepat dan tidak berubah-ubah. Nah, inilah yang sering menimbulkan ketidakadilan. Dengan lika-liku gender yang seperti itu bermacam-macam variasinya, maka dari itu terdapatlah bias gender yang dimana itu menimbulkan suatu permasalahan dalam rumah tangga ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang bisa aku berikan yang pertama itu ada subordinasi. Jadi subordinasi ini kondisi di mana salah satu gender itu dianggap lebih rendah. Misalnya dalam rapat organisasi, pendapat perempuan seringkali diabaikan, padahal idenya bisa saja lebih bagus daripada si laki-laki. Yang kedua ada marginalisasi, ya, yang dimana marginalisasi itu suatu kondisi peminggiran salah satu gender. Contoh, perempuan di desa lebih banyak bekerja sebagai buruh tani dengan bayaran rendah, sedangkan pekerjaan yang lebih bergengsi biasanya diberikan kepada laki-laki. Nah, kita sekarang bergeser yang ketiga, yaitu double burden atau beban ganda. Beban ganda ini dialami ketika perempuan harus kerja di luar rumah, tetapi tetap dituntut mengurus pekerjaan rumah. Misalnya, seorang ibu pekerja kantoran, lalu pulang masih harus masak, mencuci, dan urus anak. Sementara suaminya tidak membantu, atau ongkang-ongkang kaki, atau duduk di kursi. Nah, seperti itu memang tidak patut dicontoh, tapi kebanyakan di masyarakat khalayak umum terjadi seperti itu. Keempat, ada kekerasan berbasis gender. Bias gender juga muncul dalam bentuk kekerasan. Seperti apa sih teman-teman? Yang pertama, KDRT, misalnya suami memukul istri, itu juga sering terjadi. Yang kedua, kekerasan seksual seperti pelecehan di tempat kerja atau catcalling di jalan, seperti fiu-fiu. Itu dilakukan kepada perempuan yang tidak kita kenal. Yang ketiga, kekerasan dalam pacaran. Misalnya, pasangan yang posesif, memaksa, atau melakukan kekerasan fisik. Itu merupakan KDRT. Yang terakhirnya ada stereotip. Stereotip itu adalah pelabelan yang sering merugikan. Pelabelan pada suatu jenis kelamin, perempuan maupun laki-laki. Misalnya, perempuan itu emosional, atau jadi pemimpin, dan juga harus dituntut soft, feminim, dan bla bla bla, dan lainnya. Lalu laki-laki nggak boleh nangis karena harus kuat, menjadi
seorang idealis, menjadi yang seorang pintar, dan harus tegap pada pendiriannya. Padahal semua orang itu berhak mengekspresikan diri tanpa labeling tersebut. Maka dari itu teman-teman, saya di sini Lukmanul Hakim mengajak kalian semua mahasiswa terdidik. Tentunya kalian mahasiswa terdidik dong. Maka dari itu kita harus bisa menyelesaikan permasalahan bias gender ini agar kedepannya tidak menjadi permasalahan yang cukup serius dalam hubungan keluarga maupun hubungan kalian pada saat forum-forum tertentu nih teman-teman. Saya bisa beri kesimpulannya di sini pada kesempatan kali ini. Jadi gender itu adalah konstruksi sosial yang berbeda dengan jenis kelamin, teman-teman. Jadi emang harus diingat ya, gender dan jenis kelamin itu suatu hal yang berbeda. Bias gender bisa muncul dalam bentuk subordinasi, marginalisasi, beban ganda, stereotip, sampai kekerasan seperti KDRT ya tadi itu. Kesadaran akan hal ini sangat penting supaya kita itu bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana laki-laki maupun perempuan punya kesempatan yang sama. Oke, terima kasih sudah menonton cuplikan dan penjelasan saya tentang gender dan jenis kelamin, dan juga bias gender, apa saja penyebabnya dan juga contoh lingkungan yang ada di masyarakat. Mungkin kesempatan kali ini dan juga penjelasan pemaparan kali ini kepada kalian bisa bermanfaat untuk kedepannya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.